Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan memasuki dunia yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu keuangan. Sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kita mengelola uang kita, dan kita akan membuka tirai pertama dengan membahas konsep yang mungkin baru bagi beberapa orang, yaitu Kakeibo. Mungkin kita sering kali terjebak dalam alur rutin, menghabiskan uang tanpa benar-benar memahami kemana dan bagaimana setiap koin yang kita keluarkan berperan dalam mengarahkan arus keuangan kita. Kakeibo, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, memberikan kita peta jalan untuk memahami dan mengelola keuangan kita dengan lebih teliti, lebih sadar, dan pada akhirnya lebih bijaksana. Jadi, apa itu Kakeibo? Kakeibo berasal dari bahasa Jepang yang berarti buku keuangan rumah tangga. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hani Motoko pada awal abad ke-20. Kakeibo tidak sekadar mencatat pengeluaran, tetapi juga membantu kita memahami dan merencanakan keuangan dengan lebih bijak. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meraih kendali penuh atas keuangan pribadi kita? Bersama-sama, kita akan menjelajahi konsep ini dari dasar-dasar mencatat pendapatan dan pengeluaran hingga menyusun rencana keuangan yang kokoh. Mari kita mulai perjalanan kita untuk membuka pintu ke dunia keuangan yang lebih cerdas dan terorganisir. Langkah pertama, mencatat pendapatan dan pengeluaran bulanan. Mari kita memulai perjalanan Kakeibo kita dengan langkah pertama yang fundamental, mencatat dengan teliti pendapatan dan pengeluaran bulanan. Ini adalah fondasi dari segala-galanya. Setiap bulan, catat dengan seksama semua pendapatan yang Anda terima, tidak hanya gaji utama Anda, tetapi juga pendapatan tambahan seperti bonus, pengembalian pajak, atau sumber pendapatan lainnya. Transparansi dalam mencatat pendapatan adalah kunci untuk memahami seberapa banyak uang yang sebenarnya masuk ke kantong Anda. Selanjutnya, mari fokus pada pengeluaran. Rinci setiap pengeluaran Anda, dari pembayaran tagihan hingga belanja harian. Jangan lupakan pembayaran yang mungkin bersifat periodik atau tahunan. Pemahaman yang jelas tentang pengeluaran akan membantu Anda mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Cara ini memungkinkan Anda untuk memiliki gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan Anda. Dengan data ini, kita dapat melangkah lebih jauh ke dalam analisis dan perencanaan keuangan yang lebih mendalam. Jadi, mulailah dengan mencatat setiap koin yang masuk dan keluar. Langkah pertama menuju keuangan yang terorganisir dan terkendali. Langkah kedua, kategori pengeluaran. Setelah kita memiliki gambaran lengkap tentang pendapatan dan pengeluaran bulanan kita, langkah berikutnya dalam metode Kakeibo adalah mengorganisir pengeluaran ke dalam kategori yang jelas dan terdefinisi. Ini adalah langkah kunci untuk memahami di mana sebagian besar uang kita sebenarnya mengalir. Pertama, mari kelompokkan pengeluaran kita menjadi kategori utama seperti makanan, transportasi, tagihan, hiburan, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk membentuk pola konsumsi yang dapat dengan mudah dianalisis. Kemudian, selanjutnya, kita dapat memecah masing-masing kategori tersebut menjadi detail yang lebih spesifik. Misalnya, dalam kategori makanan, kita dapat membedakan antara belanja bulanan di pasar dan makan di luar. Proses ini membantu kita mengidentifikasi area di mana kita mungkin dapat melakukan penyesuaian dan penghematan. Dengan memahami kategori pengeluaran ini, kita dapat melihat dengan jelas sektor mana yang mungkin memerlukan perhatian lebih dan di mana kita sebenarnya telah mengalokasikan sebagian besar uang kita. Ini memberi kita dasar untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam mengelola keuangan kita lebih efisien. Jadi, mari lanjutkan dengan langkah kedua ini, mengorganisir pengeluaran kita ke dalam kategori yang terstruktur dan membuka peluang untuk memahami kebiasaan pengeluaran kita dengan lebih baik. Langkah ketiga, tentukan tujuan keuangan. Setelah kita memiliki gambaran menyeluruh tentang pendapatan dan pengeluaran, saatnya untuk menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan yang ditetapkan, kita mungkin merasa seperti berlayar tanpa kompas dalam lautan keuangan kita sendiri. Langkah ini memberikan arah dan motivasi untuk mengelola keuangan dengan lebih disiplin. Mulailah dengan menentukan tujuan keuangan Anda
baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin Anda ingin menabung untuk liburan impian, mempersiapkan dana pendidikan, atau bahkan merencanakan masa pensiun yang nyaman. Setiap tujuan haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, bukan hanya mengatakan, "Saya ingin menabung lebih banyak," tetapi lebih baik menyusun tujuan yang spesifik seperti, "Saya ingin menabung 10% dari pendapatan bulanan saya untuk liburan tahun depan." Dengan menetapkan tujuan, Anda memberikan tujuan hidup pada setiap rupiah yang Anda keluarkan. Ini memicu motivasi untuk mengontrol pengeluaran dan meningkatkan disiplin keuangan. Selain itu, menyusun rencana keuangan dengan tujuan yang jelas memungkinkan Anda melihat progres dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jadi, mari bersama-sama menetapkan tujuan keuangan yang smart untuk mewujudkan impian dan menjadikan pengelolaan keuangan lebih terarah dan bermakna. Langkah ketiga ini akan membawa kita lebih dekat menuju kebebasan keuangan yang kita idamkan. Langkah keempat, evaluasi dan sesuaikan. Sekarang, setelah kita menetapkan tujuan keuangan yang jelas, penting untuk secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan rencana keuangan kita. Keuangan bukanlah sesuatu yang statis. Perubahan dalam kehidupan kita dan lingkungan ekonomi dapat memengaruhi keadaan keuangan kita. Oleh karena itu, langkah ini memberi kita kerangka kerja untuk menjaga agar rencana keuangan tetap relevan dan efektif. Mulailah dengan meninjau catatan Kakeibo Anda secara teratur. Lihat apakah Anda telah mencapai target penghematan bulanan Anda dan identifikasi pola pengeluaran apa yang mungkin berubah. Jika ada perubahan dalam pendapatan atau kebutuhan keuangan, sesuaikan rencana Anda secara proporsional. Selain itu, evaluasi ini memberi kesempatan untuk mengidentifikasi potensi penghematan tambahan. Apakah ada kebiasaan pengeluaran yang bisa dioptimalkan? Apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran? Evaluasi rutin ini membantu kita tetap tanggap terhadap kondisi finansial kita. Tidak hanya itu, tetapi saat kita mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti menabung sejumlah uang atau melunasi utang, kita dapat mempertimbangkan menetapkan tujuan baru yang lebih ambisius atau mengalokasikan sumber daya ke area keuangan lain yang memerlukan perhatian. Jadi, mari kita terus mengikuti jejak keuangan kita, mengevaluasi dengan cermat, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Langkah keempat ini akan memastikan bahwa rencana keuangan kita selalu sejalan dengan perubahan dan perkembangan dalam kehidupan kita. Langkah kelima, gunakan metode tunai. Setelah kita merancang rencana keuangan yang matang dengan Kakeibo, penting untuk mengadopsi metode tunai dalam pengelolaan keuangan kita. Menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran dapat membawa manfaat signifikan dalam pengendalian pengeluaran dan membangun kesadaran finansial yang lebih baik. Pertama-tama, mari kita pahami keuntungan utama penggunaan uang tunai. Saat kita membayar dengan uang tunai, kita memiliki keterbatasan fisik dalam jumlah uang yang bisa kita keluarkan. Ini membantu mencegah godaan untuk mengeluarkan lebih banyak dari yang kita rencanakan, sebagaimana terjadi ketika menggunakan kartu kredit atau metode non-tunai lainnya. Selain itu, membayar dengan uang tunai memberikan pengalaman transaksi yang lebih nyata. Setiap pembayaran menjadi lebih disadari dan dapat memberikan perasaan kehilangan yang lebih langsung, memotivasi kita untuk membuat keputusan pengeluaran yang lebih bijak. Langkah praktis yang bisa diambil adalah mengalokasikan sejumlah uang tunai setiap minggu atau bulan untuk kategori pengeluaran tertentu, seperti belanja makanan atau hiburan. Saat uang tunai habis, itu adalah sinyal untuk menghentikan pengeluaran dalam kategori tersebut. Tentu, ini tidak berarti bahwa kartu kredit atau metode non-tunai tidak memiliki tempatnya. Namun, mengintegrasikan lebih banyak transaksi tunai dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk kebiasaan pengeluaran yang lebih terkendali. Jadi, mari ambil langkah ekstra dengan mengadopsi metode tunai dalam pengelolaan keuangan kita. Hal ini tidak hanya membangun disiplin finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran kita terhadap setiap pengeluaran yang kita lakukan, membawa kita lebih dekat menuju keuangan yang sehat dan terkendali. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan menggali konsep keuangan kehidupan melalui metode Kakeibo.
Dari mencatat pendapatan dan pengeluaran, mengorganisir kategori pengeluaran, menetapkan tujuan keuangan, hingga evaluasi dan penggunaan metode tunai, setiap langkah membawa kita lebih dekat menuju puncak keuangan pribadi yang sehat dan teratur. Ingatlah, keuangan pribadi adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan terus mengevaluasi, menyesuaikan, dan menerapkan pembelajaran kita dapat mencapai kebebasan keuangan dan mencapai impian finansial kita. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan tips dan trik keuangan terbaru di saluran ini. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin Anda bahas, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan memuaskan. Terima kasih atas waktu Anda dan tetaplah bijak dalam mengelola uang Anda.